Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah, di pagi yang berbahagia ini, saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di studio dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Teman-teman hati yang di studio sehat? Woi, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ini harus semangat nih pagi-pagi nih. Unggul semuanya. Ya, unggul semuanya. Saya tidak sendiri, teman hati yang ada di rumah maupun di studio. Saya masih ditemani oleh Kang Rasid. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Kak Yasir. Sehat? Sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Kang Rasid ini sehat dia. Nah, pagi ini teman hati yang ada di rumah maupun di studio yang akan kita bahas ataupun yang sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Kang Rasid terkait dengan harap dan cemas hati. Nah, hati ini, teman hati, kadang-kadang penuh dengan harap, tapi tidak jarang juga dipenuhi dengan kecemasan. Sebenarnya harap dan cemas ini harus seperti apakan kalau berkaitan dengan hati? Silakan, Kang Rasid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasir, teman hati dan pemirsa Kalam Hati, kaum pasti yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap dan cemas itu, Kak Yasir, seperti dua sayap pesawat. Dua sayap burung boleh nggak, Kang? Dua sayap burung juga boleh. Boleh. Ya. Itu pesawat tidak akan terbang kalau tidak ada sayap. Kalau dia sayapnya satu, dia tidak bisa terbang, dia terbang cuma jatuh. Dia perlu sayap dua. Bodi pesawat itu amalan wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu amalan wajib. Sedangkan dua sayap yang menerbangkan bodi pesawat itu adalah harap dan cemas. Ketika kita ibadah, jangan angkuh. Sebab banyak orang yang beribadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita maksiat, jangan putus asa. Banyak orang yang maksiat diampuni dosanya. Bahwa harap dan cemas itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia terkena musibah, tidak putus asa karena masih ada ampunan, ada pertolongan Allah. Ketika dia maksiat, durjana, berbuat onar sampai ke tingkat level hitam gitu, dia tidak putus asa karena ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap dan cemas ini laksana dua sayap pesawat tadi. Dua sayap pesawat. Dia menerbangkan itu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Kak Yasir dan teman hati yang dirahmati Allah. Nabi Zakaria itu ahli ibadah. Beliau menjadi guru dari Sayyidatina Maryam di Palestina. Namun ketika saudaranya Imran punya anak Siti Maryam, kemudian Nabi Zakaria sudah sepuh, Kak Yasir, sudah beruban, sudah tua renta. Bahkan dia menyebutkan wamroati akhir, kata Nabi Zakaria, istriku tuh mandul, sudah tua, renta, mandul. Dia hampir-hampir keputus asa. Kenapa saudaraku Imran yang masih muda punya anak? Saya sudah tua, tidak punya anak, ya Allah. Padahal sama-sama satu usia, ketika tua dia beranak. Ya Allah, berikanlah aku anak. Kemudian Nabi Zakaria dengan kekuatan harapannya, dia menjerit kepada Allah di mihrab Zakaria di Palestina. Dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Berilah aku keturunan. Sebab engkau adalah pemberi waris yang istimewa. Akhirnya doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Dengan apa? Allah mendatangkan janin di rahim istrinya yang mandul. Kata dokter itu mandul, ya, kata orang tua itu mandul, tapi Allah berikan. Ini kekuatan harap. Berharap kepada Allah, kun payakun, maka punya anak namanya Nabiullah Yahya alaihissalam. Nah, oleh karena itu, ini sebuah contoh bahwa harap dan cemas adalah bagian dari keimanan. Kenapa? Allah mempertegas, Kak Yasir, di dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, likai tak sau alama fatakum. Ketika engkau supaya tidak putus asa ketika engkau dalam keadaan di bawah. Nabi Zakaria pada saat itu sedang di bawah, sudah tua, tidak mungkin punya anak. Tapi Allah kabulkan. Maka apapun keadaanmu berharap kepada Allah. Tetapi juga jangan angkuh ketika engkau sedang di atas. Harus balance. Maka istilahnya balance your life.
imbangkan hidupmu. Jangan terlampau tinggi, angkuh, jangan terlampau rendah, putus asa. Efeknya bunuh diri kalau putus asa. Kalau angkuh efeknya ria dan takabur. Maka harus imbangkan. Nah, salah satu penyeimbang itu adalah karena kita makhluk. Allah yang pencipta kita, Allah yang mengendalikan kita. Maka kita harus yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap dan cemas itu adalah bagian dari tingkat keimanan. Sebab level itu sesuai dengan stages. Iman itu bertahap-tahap. Ada ahli taubat, naik jadi ahli syukur, naik jadi ahli sabar, naik menjadi ahli tawakal. Kemudian di atasnya harap dan cemas. Bahasa Arabnya hope itu cemas, roja itu harap. Harap dan cemas harus imbang. Harus seimbang ya. Antara Tidak boleh harap lebih dan salah satunya. Tidak, seperti ketika engkau dalam beribadah harus berharap tinggi. Semoga ibadahku diterima, dosaku diampuni. Jangan sampai ketika ibadah putus asa. Atau enggak, Allahu Akbar besok mati gitu ya. Jangan, harus berharap di situ. Harus berharap diberikan kebaikan. Nah, ketika berhadapan dengan maksiat harus takut. Harus takut. Harus cemas. Harus gitu. cemas. Ketika, kalau toh saya meninggal pada saat maksiat, saya susul khotimah. Maka itu rem sebetulnya, harap dan cemas itu. Itu kekuatan hati. Ya, harap dan cemas. Oleh karena itu, harap dan cemas itu bagian keimanan yang tinggi. Tinggi dan harus disimbangkan ya, antara harap dan juga cemas. Nah, kalau berbicara harap dan juga cemas yang kalau diseimbangkan kan insya Allah hidup kita lebih baik Betul. lagi gitu. Tapi kalau tidak diseimbangkan seperti yang tadi Kang Rashid sampaikan akan putus asa, akan menyebabkan tindakan-tindakan yang mengecewakan begitu, tindakan-tindakan yang zolim begitu Di ya. luar nalar. Di luar nalar. Nah, berbicara soal tindakan di luar nalar, saya mau ngajak teman hati yang ada di rumah maupun yang ada di studio untuk lihat dulu nih, Kang Rashid ada satu buah artikel. Ya, kita lihat, ini dia artikelnya, Kang. Nah, ini dia. Awas jadi orang kaya dan juga terkenal justru rentan depresi. Ini faktanya banyak deretan selebritas papan atas dan juga tokoh besar di dunia ini menderita depresi sepanjang hidupnya nih. Bahkan sejumlah selebritas papan atas bahkan nekat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada contohnya nih Kang, ada contohnya adalah penyanyi asal Korea Selatan yaitu Suli dan juga Gohara nih. Kang Rashid kenal nggak? Saya tuh kayaknya ini teman hati kenal kayak ini. Kenal, tahu Suli dan Gohara itu siapa? Siapa mereka? Penyanyi ya, penyanyi Korea Selatan. Bunuh diri, gitu. Nanti kita bahas lagi ya Kang ya terkait dengan bagaimana depresi yang memicu tindakan seperti ini, seperti apa Islam memandangnya. Tetaplah bersama kami di sini di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.